mereka dalam sebuah keputusasaan. Karena apa? Bayangkan, zaman Kanjeng Nabi Musa mereka dijajah oleh Yunani. Akhirnya Yunani tarik diri, jebret. Aduh, dia bilang apa? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali seorang ustadz yang dia biasa dipanggil sebagai Gus Mbeti. Gus Mbeti, ya benar dia. Orangnya gondrong guys, dan dia mengajar tentang Alkitab walaupun dia orang Islam. Ya seperti biasalah, ada beberapa kekonyolan yang kita akan lihat hari ini. Dan memang apa yang disampaikan tuh bener-bener konyol guys. Dan kocak dan lelucon. Memang akhir-akhir ini banyak lelucon dari mereka. Karena ya memang membahas sesuatu yang sebenarnya mereka nggak kuasain gitu loh. Ya kita langsung aja nonton videonya. Sampai selesai kita akan bahas. Jangan kemana-mana supaya teman-teman semuanya bisa mengerti. Dan video ini mengedukasi kita semuanya. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan menjelekkan agama orang ya. Tapi ada orang menjelekkan agama Kristen dan kemudian saya meluruskannya. Karena itu adalah agama saya dan saya berhak untuk melakukan itu. Mari kita langsung aja nonton videonya. Pertama dimulai oleh bangsa Israel. Gak putusan lagi. Aduh salah. Makanya kalau ada salah-salah mohon dimaklumi lah. Kadang-kadang ucapan zaman tulisan tuh dulu ucapan jadi gini. Israel. Iya betul gini ya. Oke. Israel. Ya. Mereka dalam sebuah keputusasaan. Karena apa? Bayangkan zaman Kanjeng Nabi Musa mereka dijajah oleh Yunani. Akhirnya Yunani tarik diri, jebret. Aduh, dia bilang apa? Pada zaman Musa, Kanjeng Musa, Israel dijajah oleh Yunani. Ini jelas lelucon yang disampaikan oleh Gus Mbeti. Entah dia ini nggak tahu, bener-bener nggak tahu, atau apa ya, saking polosnya sampai nggak ngerti gitu apa yang dia omongin kan, bener kan? Lah mana ada bangsa Israel itu dijajah sama bangsa Yunani? Itu jelas nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena mereka pun belum memiliki tanah waktu itu. Kampungnya bangsa Israel pada zaman Musa di mana? Kan jelas nggak ada kan? Karena Musa pada waktu itu hidup di Mesir, bangsa Israel juga masih hidup di Mesir. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itu sejarahnya. Dan ketika sudah di tanah Kanaan, ya itulah nanti mereka bisa dijajah kan. Tapi Musa pun tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Yang membawa ke tanah perjanjian adalah Yosua. Musa hanya setengah jalan, hampir-hampir masuklah. Dan kemudian dia tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Dan kemudian kalau dikatakan di sini pada zaman Musa Israel ditindas atau dijajah oleh Yunani, dijajah di mana? Begitu loh, paham ya? Ini jelas sejarah yang keliru. Saya nggak ngerti apakah mungkin di kitabnya Pak Gus Mbeti ini atau di ajaran versinya dia di agamanya mengajarkan bahwa zaman Musa dijajah oleh Yunani. Saya nggak ngerti. Sekali lagi saya nggak ngerti dan saya nggak mau memasuki itu. Tapi jelas di dalam sejarah dunia dan dalam Alkitab jelas membuktikan bahwa pada zaman Musa tidak pernah Israel dijajah oleh Yunani. Paham sampai sini? Paham ya? Kenapa? Karena Musa pada waktu itu hidup di Mesir dan bersama dengan orang Israel. Kita langsung buka dalam Alkitab saja ya. Dalam Keluaran pasal yang pertama dikatakan orang Israel ditindas di Mesir. Nah, kenapa kok mereka ditindas di Mesir? Karena mereka tinggal di Mesir, kemudian orang Mesir takut kalau sampai bangsa Israel ini menjadi besar dan kemudian memberontak kepada orang Mesir,
Kemudian orang Mesir menindas mereka. Tapi ini kalau dibilang dijajah di kampung halamannya, ya jelas salah juga. Karena mereka hidup numpang di Mesir, orang Mesir memperlakukan semena-mena. Dan kita lihat dalam ayat ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Nah, ini semacam ketakutan, dan bangsa Israel waktu itu ditindas oleh Mesir. Dan inilah pada zaman Musa. Dan selanjutnya kita lihat di ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup dan selanjutnya. Sampai di situ kita lihat bagaimana sudah jelas bangsa Israel ini ditindas oleh bangsa Mesir, bukan oleh Yunani. Ini jelas kekeliruan yang fatal nih. Ya mungkin dipikir ya, pada saat itu Musa, Harun, Miriam kan saudaraan tiga itu. Nah mungkin Miriam saudara dari Musa itu dipikir itu adalah ibu dari Isa kali ya, ibu dari Yesus, mungkin pikirannya gitu. Jadi Yunani menjajah pada zaman Musa, pikirnya begitu. Tapi secara sejarah ini jelas-jelas keliru. Kalau kita lihat lagi ya di situ ya. Dalam Keluaran 5 ayat yang pertama sampai 2, di situ judul perikopnya Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Nah, Musa menghadap kepada Firaun. Apakah Firaun itu raja Yunani? Ya jelas enggak dong. Musa menghadap Firaun mengizinkan Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan. Dan di situ tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan Yunani. Paham ya? Sampai sini saya makin geli ya, maksudnya kok bisa ya sejarah yang bahkan anak sekolah minggu pun tahu, di Gus Betik sendiri keliru gitu. Sesuatu yang kekeliruan yang konyol mengenai sejarah dari Israel. Dan kok bisa ini jadi guru yang mengajarkan, menjadi ustadz yang mengajarkan dan dipercaya menjadi pengajar bagi mereka. Sepertinya memang harus dikaji ulang ini orang ini. Kita lanjutkan ya. Israel terpecah menjadi Farisi, Saduki, SNS, dan di antara mereka bertikai. Ini sekilas saja ya supaya kalian tahu. Bertikai di antara mereka. Akhirnya salah satunya mengundang Romawi. Romawi masuk. Romawi bukan bangsa geblek. Dia sudah masuk menolong salah satu dari tiga yang bertikai pecahan dari Israel ini. Kok enak amun mau keluar ya dijajah genti. Jadi di zaman Kanjeng Nabi Musa, Israel dijajah Yunani. Katanya Israel terpecah menjadi 3, SNS dan juga Saduki, Farisi. Nah ini juga ini ruwet ini, sejarah yang ruwet. Israel itu ya kerajaannya jelas terpisah jadi 2, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda kan. Kerajaan Yehuda ini yang bagaimana dari keturunan Daud kan. Kemudian Yehuda ini nanti ada dari keturunan Yehuda ini yaitu Kristus Yesus sendiri gitu. Tapi 3 ini pertikaiannya bukan kemudian Romawi atau Yunani datang gitu nolong mereka dan lain-lain. Yang artinya ini nggak ada sangkut pautnya. Pada zaman Musa itu jelas nggak ada Farisi, Saduki, SNS atau sebenarnya SNI ya. Dari ketiga ini belum ada. Bagaimana muncul ketiga ini? Sedangkan pada waktu itu pun mereka hanya belum menjadi sebuah kerajaan, masih teosentris. Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Pada zaman Saul lah baru dialah menjadi raja yang pertama. Dan kemudian
penjajahan-penjajahan yang disampaikan itu semuanya hanya omong kosong saja dari Pak siapa ini namanya? Pak Gus Beti. Memang nanti akan ada penjajah ya dari Persia, Yunani, Romawi jelas ada, tapi beda zaman gitu loh. Itu nanti masuk di zaman ketika Yesus ada. Itulah baru ada yang namanya Farisi Saduki. Mari kita akan lihat aja dulu ya. Dalam Matius pasal 3 ini baru pertama kali keluar istilah Farisi ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ini zaman Tuhan Yesus nih, Yohanes Pembaptis. Yesus itu menghadapi mereka. Tapi ini bukan zaman Musa sekali lagi. Ya, terima kasih, ini saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semuanya. Terutama teman-teman lebih kritis lah untuk menerima ilmu, menerima materi. Jangan terus mau untuk dibohongin gitu. Karena kalau kita suka dengan yang hoax-hoax, bukan tentang fakta, ya kita bisa juga kemakan namanya hoax dan kita tersesat. Ya gitu aja dari saya, Luis Prasetyo di sini undur diri. God be with you all.